Film ini berlatar di negara Spanyol, di mana kita diperlihatkan sekelompok anak yang lagi asik bermain. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan seorang petugas panti mendapat telepon dari calon orang tua, di mana mereka ingin mengadopsi seorang anak bernama Laura. Tus amigos te van a echar mucho de menos, Laura. Kemudian scene beralih. Kita diperlihatkan Laura sudah berumur 30 tahun dan sekarang ia memiliki keluarga bahagia. Meskipun suaminya yang bernama Ronald begitu pemalas dan sulit bangun ketika putra kecil mereka meminta bantuan. Sesampainya di kamar, lalu Simon berkata, jika ia tak bisa tidur akibat sering mendengar seperti jeritan bocil yang ada di panti ini. Rupanya Laura dan suami baru saja membeli panti asuhan yang dulunya Laura tempati sejak masih bocil. Di keesokan harinya, Laura langsung menemui Ronald yang sedang bermain piano. Laura juga berterima kasih kepada suaminya yang telah mendukung Laura membuka panti itu. Lalu Ronald pun berkata, jika istrinya yang meminta pasti ia akan kabulkan. Kemudian scene beralih. Kita diperlihatkan Simon dan Laura mengunjungi pantai di belakang panti asuhan milik mereka. Lalu Laura berkata, saat masih bocil ia dan teman-temannya sering bermain di pantai ini. Sesaat kemudian, Laura yang sedang mengumpulkan kerang langsung heran saat Simon tak kunjung pulang. Simon! Sontak Laura pun kaget saat melihat Simon yang berbicara sendiri. Namun Simon berkata, jika saat ini ia baru saja mendapatkan teman baru. Dirasa itu hanyalah halusinasi Simon, Laura pun langsung mengajaknya pulang. Dalam perjalanan pulang, Simon sengaja menjatuhkan beberapa kerang seolah memberi tanda untuk temannya supaya bisa datang ke panti. Singkat waktu, Laura kedatangan tamu seorang nenek bernama Kidul. Kedatangan si nenek untuk membicarakan penyakit Simon. Rupanya Simon memiliki penyakit menular yang diturunkan oleh orang tua genetiknya. Dan ternyata Simon adalah anak angkat yang diadopsi Ronald dan Laura ketika masih bayi. Lalu si nenek meminta Laura agar Simon segera dibawa ke rumah sakit. Karena saat ini ada prosedur khusus yang mungkin bisa menyembuhkan penyakitnya. Akan tetapi Laura menolaknya. Karena sejujurnya Simon tidak tahu jika dirinya merupakan anak angkat. Dan Simon juga tidak tahu mengenai penyakit yang ia alami. Di malam harinya, Laura terbangun setelah mendengar suara gaduh dari arah gudang. ¿Quién anda ahí? Rupanya si nenek Kidul. Entah apa yang ia ingin ambil, Mimin juga bingung. Di keesokan harinya, Laura pun heran saat kerang-kerang yang dibuang Simon di tengah jalan kini sudah terkumpul di depan rumah, seolah telah dikumpulkan seseorang. Namun sesaat kemudian, Laura pun kaget saat melihat Simon menggambar anak-anak yang sangat persis dengan teman Laura di masa lalu. Lantas sambil menunjukkan gambar itu, Laura pun menanyakan siapa sebenarnya sosok yang Simon gambar. Simon pun berkata, jika mereka adalah teman barunya yang selalu mengajak bermain. Laura pun merasa panik saat Simon mengatakan jika Laura bukanlah ibu kandungnya. Di tengah rasa kaget, Laura menanyakan siapa yang memberitahu hal itu. Lantas Simon hanya mengatakan, Thomas yang telah memberitahu semua kebenarannya. Singkat cerita, hari peresmian panti pun digelar.
Di tempat ini sudah benar-benar layak untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus. Di saat itu pula, Laura langsung mengajak Simon untuk menyambut anak-anak panti yang akan datang. Akan tetapi Simon malah menolaknya dengan alasan ia akan pergi bersama Thomas ke rumah kecil. Mendengar Simon yang lagi-lagi ngehalu, Laura yang kehabisan waktu berusaha memaksa Simon. Sontak Laura yang kelepasan setan tidak sengaja menggampar Simon. Laura yang merasa bersalah langsung pergi keluar. Bisa kita lihat anak-anak berkebutuhan khusus telah berdatangan dan merayakan pesta peresmian panti asuhan milik Laura. Sesaat kemudian, Laura yang khawatir pada Simon bergegas mencarinya. Di tengah pencarian, Laura pun kaget saat menyadari dirinya diikuti oleh seorang bocil misterius bertopeng tadi. ¿Simón? Sesaat kemudian, Ronald pun heran dengan sesuatu yang terjadi pada Laura. Namun Laura yang panik bergegas mencari Simon yang masih belum ditemukan. Melihat Simon dalam goa, Laura sekuat tenaga berusaha untuk bangkit. Namun Ronald yang baru saja datang berusaha menyadarkan Laura jika di sana tidak ada Simon. Singkat waktu, akibat membentur kerang, Laura harus mengalami patah tulang di kakinya. Tak lama kemudian, Ronald datang bersama seorang wanita ahli psikologis dari tim kepolisian bernama Pilar. Pilar pun memberitahu jika tim penyidik telah melakukan pencarian ke goa, namun tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian Pilar meminta ciri-ciri si nenek yang katanya sempat melakukan tindakan penyusupan ke dalam wilayah panti, karena bisa saja si nenek yang telah menculik Simon. Sesampainya di panti, Laura yang kini harus menggunakan kursi roda diminta Ronald untuk beristirahat yang cukup, supaya Laura bisa cepat pulih. Beberapa saat kemudian, mereka yang mendapat telepon dari Pilar bergegas ke OTW ke Polsek. Di tengah perjalanan, Laura pun kaget saat kembali bertemu dengan si nenek kidul. Saat itu juga si nenek kidul malah tertabrak mobil. Di tengah kepanikan, Laura berusaha menyelamatkan si bayi dalam stroller. Tapi untungnya bukan bayi, melainkan boneka bertopeng aneh. Di saat itu juga, Ronald yang merupakan seorang dokter berusaha melakukan pertolongan pertama pada si nenek. Namun sayangnya si nenek tidak bisa diselamatkan. Sesampainya di polsek, Pilar pun memberikan beberapa foto dan rekaman yang ia dapatkan dari rumah si nenek. Saat diperlihatkan foto masa kecilnya, Laura berkata jika dirinya mengenali semua teman-teman dan petugas lainnya, kecuali satu orang wanita berkacamata ini. Lantas Pilar memberitahu jika sebenarnya wanita ini adalah si nenek kidul. Kemudian sambil memperlihatkan rekaman, Pilar menjelaskan jika pada saat itu Kidul bekerja di panti sambil menitipkan anaknya yang bernama Thomas. Namun Thomas selalu menggunakan topeng karena ia memiliki wajah yang terlahir cacat sejak lahir. Dan ketika itu setelah beberapa hari Laura pun diadopsi. Anak-anak yang tersisa di panti mengajak Thomas bermain ke pantai, lalu memintanya untuk membuka topeng. Namun hal tersebut malah membuat Thomas terbuli akibat memiliki rupa yang mengerikan. Hingga di tengah kesedihannya, Thomas pun berlari ke pantai hingga terseret ombak yang sedang pasang. Lalu saat air laut mulai surut, mereka pun mendapati Thomas sudah tidak bernyawa. 3 bulan kemudian, Laura yang tak punya cara lain terpaksa meminta pertolongan pada seorang paranormal yang bernama Kanjeng sambil menceritakan kasus yang terjadi pada Simon. Laura memperlihatkan kain yang ia dapatkan dari jasad si nenek, di mana menurut kepolisian pemilik asli kain ini telah meninggal sejak 30 tahun lalu.
Mendengar hal itu, Kanjeng menyarankan Laura untuk memanggil orang pintar guna melakukan ritual pemanggilan arwah di rumahnya. Lantas apa boleh buat? Laura yang ingin bertemu dengan Simon langsung menyetujuinya. Sesampainya di panti, orang pintar itu berniat melakukan ritual pemanggilan arwah. Namun sebelum itu, ia pun meminta benda yang berkaitan dengan rumah ini guna mempermudah proses ritual nanti. Beberapa saat kemudian, seorang asisten bernama Henrik mengungkapkan jika saat ini orang pintar itu berencana untuk membiarkan dirinya kerasukan dan pergi ke masa lalu dengan bantuan boneka yang Laura temukan secara gaib. Setelah persiapan sudah lengkap, lalu ritual pun dimulai. Di tengah ritual berjalan, orang pintar itu berkata jika ia baru saja mendengar sesuatu dari kamar anak-anak. Singkat waktu, orang pintar itu berkata jika ia merasakan sesuatu yang janggal terjadi di masa lalu. Terlebih ketika dirinya melakukan perjalanan astral, dirinya melihat anak-anak mengalami muntaber seperti mengalami keracunan massal. Mendengar hal itu, Ronald yang tidak percaya dengan hal gaib meminta Laura untuk menyudahi semua ini. Terlebih dirinya rasa jika orang pintar dan antek-anteknya hanya bersandiwara seperti dukun di negeri Konoha. Di keesokan harinya, Laura yang penasaran terlihat pergi ke kamar anak-anak dan meminta para arwah untuk menunjukkan apa yang mereka ingin katakan. Melihat foto kebersamaannya dengan Simon, Laura pun menyadari jika arwah ini ingin melakukan permainan mencari harta karun. Sesampainya di gudang, Laura pun mendapati petunjuk setelah mendapati lionting si nenek kidul. Kemudian ia pun merasa aneh saat melihat pintu tungku yang terdapat bekas sekop. Akan tetapi, Laura hanya menemukan beberapa karung yang berisi semen. Hingga di tengah keheranan, sontak Laura pun shock saat menemukan tulang rahang bocil di dalam karung berisi semen. Betapa shocknya Laura saat menyadari jika tulang-tulang tersebut merupakan tulang teman-temannya di masa lalu. Singkat waktu, Ronald berkata jika tengkorak yang ditemukan dalam karung semen terdiri dari 5 orang anak. Laura pun menyadari jika selama ini si nenek telah meracuni anak-anak guna membalaskan kematian Thomas. Kemudian scene beralih. Laura berusaha memainkan game yang pernah ia lakukan bersama teman-temannya 30 tahun lalu. 1, 2, 3, toca la pared. 1, 2, 3, toca la pared. 1, 2, 3, toca la pared. Akhirnya Laura memanggil arwah teman-temannya. 2, 3, toca la pared. 3. No os voy a hacer daño. De verdad, yo soy... Melihat gagang pintu gudang yang mirip dengan yang ia temukan, Laura pun merasa jika tempat inilah petunjuknya. Rupanya jauh-jauh mencari kemana-mana, ternyata selama ini Simon berada di base camp tersembunyi, yang merupakan ruangan khusus yang mengurung Thomas di masa lalu. Di tengah rasa lega, Laura yang melihat Simon baik-baik saja bergegas membawanya keluar. Namun Laura merasakan jika arwah-arwah di sini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja.
poquito más. Los demás niños son todos con el mal sueño. No muere. Por favor, que sí. Sigo jugando conmigo, ¿vale? Vale. Rupanya Laura telah melakukan perjalanan astral, dan saat ia kembali ke dunia nyata, Laura pun kaget saat menemukan jasad bocil yang mengenakan topeng Thomas. Rupanya itu adalah jasad Simon. Beberapa saat kemudian, Laura yang membawa jasad Simon terlihat linglung dan tak kuasa menahan kenyataan pahit ini. Hingga di tengah malam, Laura yang penuh dengan rasa penyesalan berniat untuk hidup selamanya bersama Simon, meskipun harus pindah alam. Setelah kejadian itu, film pun selesai.